dan juga untuk video kita. Oke, tak lupa juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak SMA Negeri 8 Jakarta atas kesempatannya dan juga kepada Bapak Ibu peserta dan juga siswa-siswi SMA Negeri 8 Jakarta atas ketersediaannya ya dalam webinar sore hari ini. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung masuk dahulu ke sambutan dari pihak SMA Negeri 8 Jakarta kepada Bapak Ibu yang mewakili untuk SMA Negeri 8 Jakarta, kami persilakan. Pada Ibu Rosalina, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mewakili pihak sekolah dan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan sedikit pengantar saja pada sore hari ini. Selamat sore pada orang tua, kepada anak-anak generasi emas 2024 yang sudah join pada sore hari ini, mungkin akan menyusul juga teman-teman yang lain. Nunggu waktu setelah sholat asar mungkin. Baik, terima kasih. Hari ini suatu kesempatan yang baik, kami dari pengurus angkatan bekerja sama dengan alumni SMA 8 dalam ini Kak Ikono untuk memberikan layanan kepada anak-anak angkatan 2024. Salah satunya adalah ingin mengetahui tingkat kemampuan bahasa Inggris gitu. Tadi kalau kita lihat videonya di awal ya, sambil menunggu waktu 4:30 kita mulai acara ini, dikatakan ini apa, kalau mau keluar negeri. Nah, sebenarnya untuk yang sore ini atau juga nanti hari Kamis kita melakukan pretest itu, kegunaannya nggak cuma untuk yang keluar negeri ya Kak Ikono ya gitu kan, lebih untuk mengetahui seberapa seberapa tinggi atau seberapa rendah atau apa ya sebutannya tingkat kemampuan bahasa Inggris, karena kemampuan itu juga nggak cuma buat ke luar negeri aja, di dalam negeri juga diperlukan. Kalau kita punya skill bahasa Inggris yang cukup, itu akan menjadi salah satu poin penting gitu ya buat melanjutkan baik kuliah di dalam negeri maupun nanti bekerja. Yang kedua juga mungkin karena tahun 2024 UTBK-nya walaupun ada isu perubahan konsep atau apa ya, tapi kayaknya tes bahasa Inggris juga akan digunakan sebagai salah satu penilaian. Jadi ya mumpung ada kesempatan nih dibantu oleh Kak Ikono, kita lakukan di hari Kamis. Dan juga terima kasih kepada pihak sekolah yang sejauh ini mengizinkan meminjam waktu belajar untuk dilakukan tes di sekolah, dengan harapan kegiatan tersebut dapat dilakukan atau diikuti oleh semua anak-anak pada saat di jam belajar, yaitu sekitar 12:30 sampai jam 3 sore pada hari Kamis. Nanti teknis pelaksanaan dan lain sebagainya akan kami sampaikan lebih lanjut beserta dengan undangan dari pemberitahuan dari sekolah. Sore hari ini sebenarnya kalau anak-anak nanti juga coba diworo-woro lagi untuk join, kami juga minta untuk kepada Kak Ikono, tesnya itu apa sih gitu kan, dan kalau untuk kemarin kita semester lalu udah pernah dengar ya dengan Kak Ikono, tapi sifatnya mungkin masih umum. Nah mungkin kali ini bisa lebih spesifik untuk tes itu apa aja yang akan dites, kemudian juga gunanya untuk apa aja gitu. Kira-kira sekian aja singkat kata, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ikono dan tim Skuter dapat memberikan manfaat pada sore hari ini dan bisa digunakan untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rosalina atas sambutan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya sampai lupa untuk berkenalan. Perkenalkan, saya Zalza sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Di sini sudah bersama dengan kita pembicara yang super keren yang juga merupakan alumni SMA Negeri 8 Jakarta. Mungkin langsung saja kita persilakan kepada Pak Ikono. Dipersilakan Pak. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bu Rosalina. Assalamualaikum. Apa kabar Bu?
senang saya lihat ini ya Bu Ina nih semangat banget buat ini ya mensupport adik-adik gitu. Jadi inget dulu saya Bu berapa? 15 tahun yang lalu saya juga yang namanya komite itu selalu bareng-bareng gitu ya untuk menyukseskan kita semua. Ya, amin amin. Oke, Bapak Ibu dan mungkin ada barangkali ada juga siswa-siswa yang join juga. Barangkali ada Bapak Ibu guru juga. Saya mohon izin balik lagi nih ke 8. Jadi di sesi sore hari ini saya coba akan mungkin mengulang lagi kalau ada yang dulu sudah pernah mengikuti materi saya coba ulang. Cuman tadi Bu Ina juga menyampaikan bakal lebih deep ya, bakal lebih spesifik bahasannya tentang bagaimana menyiapkan untuk khususnya sih mendapatkan beasiswa S1 ke luar negeri gitu. Sambil nanti saya ajak keliling kali ya, ngelihat ada apa aja sih beasiswa-beasiswa di negara A, negara B. Kalau mau ke sini apa yang perlu disiapin dari sekarang dan seterusnya gitu ya. Kurang lebih itu. Nanti juga saya akan waktu cukup panjang saya rasa untuk kita diskusi tanya jawab sampai maghrib kali lah kira-kira gitu. Baik, perkenalan super singkat ya. Saya alumni 8 angkatan 2006. Biasanya kalau Bapak Ibu orang tua murid 8 tuh banyak juga yang alumni 8. Jadi saya mohon izin ke senior barangkali ada di sini yang angkatan. Biasanya kalau yang sekarang anak-anak SMA nih angkatan-angkatannya nih 90 akhir gitu. Saya beberapa kali ketemu angkatan 97 gitu, anaknya lagi SMA gitu ya. Jadi kalau anak saya masih SD Bapak Ibu. Nanti bakal masuk 8 atau enggak tahu karena apa namanya agak jauh ya dari rumah ya. Pengen sih masukin 8 lagi ya yang penuh dengan kenangan ini ya. Saya itu habis lulus 8 lanjut ke NTU Singapura. Ya termasuk yang beruntung lah pada saat itu ya. Angkatan saya itu 3 orang ke NTU. Atas saya lebih banyak lagi ya. Tapi setelah itu turun-temurun sih ke NTU, NUS ya. Kalau 8 cukup sering ya. Ya alhamdulillah saya dapat kesempatan itu. Kuliah saya material science pada saat itu. Terus sampai S3 gitu ya. Cuma emang ini ya, saya orangnya tuh nggak bisa diem gitu. Jadi habis dari Singapura ke Jepang, sampai akhirnya bisa keliling ke berbagai negara gitu. Karena excitement saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau boleh saya bilang ke luar negeri itu dapetin gelar iya, belajar iya, ilmunya banyak segala macam. Tapi saya excitement saya tuh nggak cuma di dalam ruang kelas. Di luar ruang kelas itu sesuatu yang apa ya, fantastik banget gitu ya. Kayak wah ketemu sama orang dari berbagai negara. At least buat saya pribadi ya, saya dulu anaknya cenderung manja, nggak beranian apa segala macem. Saya emang menantang diri saya sendiri. Aduh, kayaknya kalau gua ikut teman-teman ke Bandung, seru sih. Warna 8 kan ke Bedol Desa ya, ke ITB ya. Tapi kayaknya pengen tantangan yang lebih gitu. Saya ya pada saat itu ya kayak, mau ke luar negeri gitu. Set gitu. Ya akhirnya ya luar biasa. At least buat saya pribadi sekali lagi, saya ngerasa ditempa banget gitu dengan kesulitan hidup yang luar biasa walaupun baru ke Singapura doang ya belum jauh-jauh amat gitu. Nah itu cerita-cerita itu tuh yang bikin saya akhirnya bikin Scoters ini ya Bapak Ibu ya, mungkin ada juga udah yang kenal ya, kami edutech ya kayak ruang guru kayak gitu, tapi memang fokusnya ke luar negeri gitu ya. Jadi kalau mau persiapan ke luar negeri mungkin nggak gitu banyak pilihan alternatif bimbelnya, salah satunya saya pikir Scoters gitu. Dan alhamdulillah ya kita udah jalan dari 2018, sudah ribuan yang kita bantu lolos ke berbagai negara, berbagai kampus. Dan actually 8 termasuk yang paling banyak siswa yang kita bina dan lolos ke berbagai kampus-kampus top ya. Saya jujur saya pribadi nggak hafal Bapak Ibu ya, karena tim saya sekarang udah lebih dari 100 orang, mentor kita ada hampir 500. Jadi kalau Mas Ikono, saya ini ikut Scoters juga gitu, makasih ya. Oh iya Pak, makasih Pak gitu. Saya juga nggak kenalin terus terang gitu. Anak 8 kayaknya sampai hari ini ada puluhan ada sih ya. Dan setengahnya gitu kayak lolos sih. Ya karena emang basicnya kan udah, ya anak 8 saya pikir sudah cukup pinter-pinter lah ya kayak gitu. Ini ya sebenarnya kalau mau kemana tuh bisa kita bicarakan ya. Kalau boleh saya bilang ya. Kalau di sini ada yang, ini rata-rata 2024 ya saya pikir ya. 2024 tuh kan kelas 11 ya. Masih kekejar nggak ya kalau ada yang mimpinya ke Harvard? Mungkin aja menurut saya. Ya, tapi memang harus top notch banget ya. Kalau ngincer kampus segila
Harvard, Oxford kayak gitu misalnya segala macam ya. Tapi kalau masih kelas 10, menurut saya waktunya masih cukup panjang buat kita. Kalau perlu ya sampai ke sana menurut saya mungkin aja gitu. Ya anyway, ya beda. Ini alumni ya. Saya kebetulan saya kutipin ada Fatih. Fatih ini alumni 2020 kalau saya nggak salah ya. Dia daftar 20, keterima 7. Nah, 7 diantaranya ini 2 apa 3 gitu dapat full beasiswa. Salah satunya di Kyushu di Jepang. Ya, nah mungkin Bapak Ibu saya juga perlu ngajak lagi. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi nggak apa-apa ya. Saya emphasize terus. Beasiswa tuh coverage-nya apa sih gitu. Nah ini kayak Fatih ini menarik nih Bu. Dia dapat beasiswa full, kuliahnya gratis sampai lulus, plus biaya hidupnya di cover. Dapat kalau dalam rupiah itu kira-kira 13 juta sebulan. Nah, saya ngikutin Instagram dia di story kayaknya jalan-jalan terus nih. Main bowling, apa kayak gitu-gitu saya lihat ya. Duitnya banyak. Jangankan orang tuanya nggak perlu ngirim uang. Bukan cuma nggak perlu ngirim uang, yang ada Fatih mungkin malah ngirim balik ke orang tuanya ya, saking banyaknya uangnya dia. Jepang salah satu yang kayaknya cukup banyak ya alumni 8 yang ngincer Jepang karena beasiswanya bagus, kampus-kampusnya juga banyak yang bagus-bagus gitu. Tapi ini sedikit cerita aja ya, saya senang nyeritain Fatih karena even Fatih yang mungkin apa ya istilahnya anak yang relatif cukup pintar di 8, dia mencoba itu 20. Nah ini penting nih buat orang tua. Karena saya lihat banyak orang tua dan anak-anak yang mungkin belum bisa mengukur kemampuan diri gitu. Kayak kok aku pokoknya cuma maunya Australia doang, titik, nggak mau yang lain. Loh Bu, itu seleksinya gila-gilaan loh, susah banget loh. Oh nggak apa-apa Mas, coba ya. Akhirnya maaf ya agak kekeh, ternyata malah nggak keterima di mana-mana di luar negeri, padahal pengen banget keluar, akhirnya malah kuliahnya di dalam gitu ya. Jadi penting buat kita punya, yang paling kita inginkan apa boleh, mimpinya tetap tinggi, tapi harus punya cadangan backup plan yang baik gitu. Saya pikir di bimbel-bimbel PTN juga kan diajarkannya gitu ya. Nggak apa-apa tetap incar ITB, apa elektro dan lain sebagainya, tapi kita harus punya pegangan yang di bawahnya itu kayak gitu-gitu. Di luar negeri juga pendaftarannya mirip sebenarnya. Ini contoh lain ya, bukan anak 8. Cuman saya suka ngasih ilustrasinya karena dia tuh justru daftar PTN nggak diterima. Undangan nggak lolos, mandiri nggak, UI nggak lolos, jalur UTBK dia nggak lolos. Pusing tuh bapaknya tuh. Akhirnya dia gap year. Adrian ini gap year. Terus ketemulah sama Scottress baru tuh. Jadi emang quote unquote agak terlambat ya ketemu Scottress saya pas udah gap year. Tapi ya udah, beneran kita rawat, kita siapin macam-macamnya ya. SAT, dokumennya kita bantu rapihin, kita latih interview dan lain sebagainya. Malah keterima di 5 kampus gitu. Nah, ini juga cerita cukup unik ya. Ditolak UI, diterima NUS. Saya dari dulu suka kaget gitu ya. Bisa ya, ternyata dunia ya. Ditolak UI, diterima NUS. NUS kalau ada yang ini ya Bapak Ibu ya, ini kampus nomor 1 di Asia, terbaik nomor 1 di Asia. Jadi beda gitu sebenarnya penilaiannya di luar dan di dalam itu sebenarnya agak beda. Jadi kalau di sini ada yang berpikir, Mas udahlah nggak usah muluk-muluk keluar negeri pasti susah, di dalam aja lah gitu. Itu belum tentu loh jawabannya. Serius. Jadi jangan-jangan malah di luar keterima, di dalam nggak keterima. Case kayak gini nggak 1-2 orang nih si Adrian ini. Jadi mental block anak-anaknya yang mungkin kayak takut keluar negeri atau apa perlu dipatahkan dulu sih. Cerita kayak gini menurut saya bakal ngebantu. Oke, ini mungkin saya skip ya part yang ini, tapi saya believe kalau kita bisa memilih kampus yang bagus di luar, negara yang baik segala macam, mungkin study abroad itu pilihan yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Tadi saya sampaikan di kelas kita dapat ilmu, gelarnya juga bagus. Di sisi lain kita dapat international exposure yang luar biasa, kemandirian. Plus mungkin kalau saya bilang ya, kalau ada kesempatan untuk kita nanti kerja di luar ya banyak anak-anak 8 angkatan saya, kakak kelas saya, adik kelas saya. Paling baru saya namanya siapa lagi? Saya pengen nunjukin nih ntar loh. Anaknya ya. Nih biar ada gambaran aja ya. Yang namanya anak 8 udah jadi apa di mana-mana tuh kita tuh udah nggak kebayang nih. Siapa sih namanya nih? Saya nggak kenal anak ya. Saya nggak kenal, terus tiba-tiba ya udah dia nge-add aja di LinkedIn di sebuah sosial media gitu ya. Saya baca cerita hidupnya dia. Jadi dia itu ternyata S1 di Jerman. Tuh, wah, saya paling seneng kalau ketemu di LinkedIn tuh dia yang masih bangga nulis SMA-nya. Dan ini nggak sedikit nih di LinkedIn. Saya connect aja, wah alumni 8 gitu ya. Wah keren-keren deh alumni 8, canggih-canggih.
S1 di Munchen. Saya lihat dia kemudian lanjut S2 di Munchen lagi gitu ya, di Jerman. Terus apa yang terjadi? Dia kuliahnya bio ya. Sekarang dia tinggal di London, bikin startup ini namanya Panakeia ini, ya. Udah dapat investment. Jadi coba Bapak Ibu, maksud saya ini hal yang saya aja pribadi mungkin nggak akan pernah ngebayangin gitu ya. Ada ya orang Indonesia yang S1 di Jerman, kemudian dia pindah ke London, bikin startup di sana, dapat funding, dapat investor dari UK, dari Eropa, gitu. Kemarin dia dapat penghargaan apa gitu, Forbes under 30 kayak gitu segala macem. Ya kayak cerita-cerita kayak gini tuh nggak kaget deh, kapan ya gitu ya. Banyak nih saya Asri ini, mungkin cerita salah satu yang paling seru anak 8 nih Asri. Dia belum nge-friend, dia jarang main LinkedIn kayaknya. Mana ya? Oh ini. Ini teman saya juga, belum di-approve tuh. Angkatan 2005. Kalau ini saya kenal. Jadi waktu saya kelas 10 ya, dia kelas 11, beda setahun ya. Dia sekarang kerja di Facebook. Jadi dia S1 di Jepang, S2 di Jepang, S3-nya ke Amerika, sekarang dia kerja di Facebook. Komputer arsitek nih, ya programmer lah basically ya di Facebook. Dia yang bagian terakhir ketemu dan ngobrol, emang dia megang riset penting tentang apa namanya itu, metaverse lah kayak gitu-gitu segala macam tuh emang dia yang pegang tuh. Kerja di Amerika sana. Kemarin saya ke London ketemu kakak kelas saya namanya Rehan. Dia S1 Bio ya di NTU, kerja di London. Kerja di Institute of Cancer Research. Baik banget tuh dia. No sini no, lihat lab gua kayak gimana gitu. Wah, seru gitu. Jadi ya saya nggak mau panjang-panjang lah. Kalau saya ceritain mah banyak banget gitu. Poin saya, menurut saya S1 keluar itu tuh kita tuh, saya bilang itu tuh kayak membuka opportunity yang luar biasa besar gitu. Ya, walaupun saya nggak bilang S1 di dalam itu jelek tentunya ya. Menurut saya kampus kita bagus-bagus, ITB bagus, UI bagus. Cuman ketika keluar itu tuh ada hal yang selama ini mungkin kita nggak tahu jadi terbuka gitu. Lebih ke sana sih kalau saya ya. Kenapa perlu kali ya untuk ngejar S1 di luar negeri gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang beasiswa. Oke, jadi saya udah janji ya. Coba kita lihat yuk. Nomor 1 tuh menurut saya emang sebelum kita bicara terlalu jauh nyiapin apa dan lain sebagainya, menurut saya pengetahuan kita semua tentang ada beasiswa apa aja sih di dunia ini gitu ya. Itu saya pikir bagus banget buat kita ketahui. Oke. Ini yang umum-umum lah gitu ya. Misalnya ya, ada NTU punya beasiswa, mungkin Bapak Ibu udah tahu gitu ya. Tapi di database kita, nah ini nih saya mau ini ya sedikit mengatakan kenapa kehadiran Scholars ini jadi penting, karena kami dari 2013 itu nonstop tuh ngumpulin info beasiswa di seluruh dunia. Sampai hari ini tuh total tuh ada 1.000 lebih. Yang 300 nih S1 doang ya. Jadi ternyata beasiswa S1 yang paling tidak 100% gratis itu tuh ada lebih dari 300 di sekitar 30 negara. Sebanyak itu. Dan ini terus updated. Saya punya tim, memang namanya tim riset, full timer, itu kerjaannya itu tiap hari tuh mengupdate informasi beasiswa terbaru dari berbagai negara gitu. Kemarin tim saya baru dapat, Mas Ikono nih ada nih beasiswa baru banget kita tahu di Warwick di UK, salah satu kampus bagus ya. Dia tuh offer 100% kuliah gratis di Warwick. Kita baru dengar tuh. Oh oke, saya catat. Tambah lagi gitu makin banyak ya. Belum yang lain-lain nih, banyak banget. Ya, dan kita perlu mengetahui Bapak Ibu, kok bisa sih ada banyak beasiswa gitu ya. Secara konsep kebagi menjadi 3 ya. Yang pertama beasiswa dari pemerintah. Ya, beasiswa Turki gitu, pemerintah Turki yang ngasih. Pemerintah Hungary itu setiap tahun ngasih beasiswa fully funded juga gitu. Ya, ratusan tuh orang Indonesia yang dapat tiap tahun dari stipendium Hungaricum ini. Yang kedua dapatnya dari kampus, ya. Misalnya contoh nih, ada University of Padua Scholarship. Ini nih kampusnya yang ngasih. Ya, dan ini nggak sedikit nih model yang kampusnya yang memberikan. Tipe yang ketiga mungkin pihak ketiga lah, bisa perusahaan atau yayasan ya. Misalnya Mitsui Bussan ini juga udah puluhan tahun ya ngasih beasiswa buat orang Indonesia, walaupun kuotanya cuma 2 orang gitu ya. Perusahaan yang ngasih kayak CSR lah kayak gitu ya. Nah ini banyak nih. Saya coba ajak keliling ya Bu ya, biar Bapak Ibu ya, biar kebayang nih. Banyak sebenarnya ya kalau kita mau ini ya. Kalau yang populer-populer saya paham lah. Kalau yang populer-populer saya yakin Bapak Ibu tahu. Misalnya kita bicara Singapura. Mas Ikono Singapura yang ada beasiswa bukannya cuma NTU sama NUS ya gitu. Oh itu nggak tepat tuh. Jadi di Singapura itu
ada 5 kampus yang menawarkan beasiswa fully funded. Ya, NTU, NUS plus 3 yang lain. Salah satunya ini misalnya SUTD. Saya kemarin baru ketemu alumni SUTD, orang Singapura asli ya, tiba-tiba nge-add di LinkedIn, terus dia ke Jakarta, saya ajak ngobrol gitu-gitu, bikin startup gitu ya. Keren kayaknya loh. Jadi SUTD ini adalah sekolah yang menggabungkan antara ilmu teknologi, engineering dengan desain. Jadi lulusannya itu di-expect punya kemampuan untuk bisa coding gitu ya, tapi at the same time juga product design-nya strong gitu. Ini kampus keren banget sih kalau buat yang seneng kreatif kayak gitu-gitu ya. Dia punya beasiswa full. Ya, nih for international students nih. Ada beberapa nih, ya. SUTD. Jadi kalau let's say udah nggak dapet nih di NTU, NUS gitu ya, masih banyak alternatif lain, SUTD, SMU dan lain sebagainya. Singapura banyak favorit biasanya ya. Saya ajak keliling misalnya ke Korea. Yonsei University ini kampus, I would say salah satu kampus paling prestigious di Korea. Setelah SNU ya, Seoul National University, Yonsei ini one of the top uni di sana gitu ya. Dia punya beasiswa up to 100% gratis. Ada student kita yang dapat tuh sampai 100% gratis, walaupun biaya hidupnya nggak di cover, tapi oke lah. Ya tetap aja biaya hidup di Seoul paling 5 juta, 6 juta sebulan gitu kayak oke lah. Gitu. Ya, dia ada nih di beasiswa full nih. Atau kadang kita misalnya Jepang tuh kita suka terjebak sama beasiswa-beasiswa yang umum diketahui aja, Max, Monbuka Gakuso itu ya, Mitsui gitu. Padahal misalnya University of Tokyo aja dia punya beasiswa full yang orang jarang dengar gitu. Tapi emang jurusannya terbatas. Si University of Tokyo ini dia punya program beasiswa full hanya untuk jurusan Environmental Science sama bahasa Jepang kalau sastra Jepang gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara ini ya, apa namanya? Ragam tuh banyak sekali. Di Monash ini ada beasiswa full. Itu Pak, izin Pak, ini jangan lupa di mute Pak. Atau mungkin bisa dibantu sama ini apa namanya admin. Ini di Monash ada beasiswa full. Saya ajak keliling kemana lagi nih? Tadi Warwick saya sebutin. Wesleyan University di US tuh menawarkan beasiswa fully funded. Dulu ada angkatan adik kelas saya dapat tuh, namanya Erwin, saya ingat banget. Sekarang malah jadi nggak ada yang apply ke sini lagi nih, saya nggak tahu kenapa nih. Mau ke Finland ada beasiswa ke Kanada. Gue juga pernah dapat nih, Wesleyan. Mana? Wesleyan pernah nyobain? Cuman nggak diproses waktu itu. Saya anak 8 juga, Bapak Ibu. Iya, Lanjut ada tim saya nih, Reza nih, teman seangkatan saya sekarang jadi BD partnership manager nih di tempat kita untuk bantu ini ya ke sekolah-sekolah biar lebih banyak lagi lah yang bisa dapat beasiswa gitu. Nah ini banyak, jadi nanti kita bisa lah keliling-keliling ya. Tapi memang kadang-kadang tidak semua yang kita inginkan bisa ada beasiswanya Bu. Ini juga penting nih. Mas, saya pokoknya cuma mau ke Belanda gitu. Wah Belanda mah nggak ada. Saya maunya ke Groningen, ke apa gitu, nggak ada gitu. Atau saya maunya ke Melbourne atau apa, nggak ada. Ya, jadi perlu ini juga maintain expectation gitu ya. Adanya apa yang beasiswa segala macam ya nanti kita ngobrol gitu ya. Atau saya tuh seneng ngasih ilustrasi gini Bapak Ibu. Jadi beasiswa iya. Siapa sih di sini nggak pengen beasiswa? Saya juga mau anak-anak saya kalau bisa kuliah gratis mah gratis ya gitu. Tapi kan ya selektif ya. Ada yang memang ya udah anak 8 saya paham, ada yang emang pintar ya udah mungkin lebih mudah beasiswa, ada yang mungkin pas-pasan, yang ngerasa quote unquote ya agak pas-pasan segala macam ya nggak usah khawatir gitu, bisa cari beasiswa tapi mungkin negaranya relatif yang lebih mudah kayak Taiwan atau apa, atau kalau mau ke Eropa bisa aja tapi nggak beasiswa, wah mahal dong mas gitu. Ini saya senang kasih contoh ini nih, KU Leuven, ya ini salah satu kampus yang mungkin surprisingly paling murah di dunia ini. Ya, tapi kualitasnya bagus. Dia top 50 dunia Bapak Ibu. Rankingnya tinggi banget. KU Leuven ini dia punya jurusan Bachelor Business. Ini jurusan favoritnya anak-anak zaman sekarang ya. Itu biaya SPP-nya itu cuma 1.000 euro per semester. Ada di mana sih nih? Tuition fee ada di sini nih. 1.000 euro per semester. Nah, ini calculate your tuition fee di mana ya? Oke. Academic year 2022-2023, nationality Indonesia. Degree type bachelor, program, tapi emang yang bisnis aja. Nah, 2.000 itu maksudnya per tahun.
Iya, 1.000 euro per semester atau 2.000 per tahun. Jadi bayangkan per semester 1.000 euro sekarang kan sekitar 17-an ribu, berarti sekitar 17 juta per semester. Ya, jadi bahkan even di compare sama BINUS aja mahalan BINUS, ya. Oke, biaya hidup lebih mahal. Mahal dong, Eropa, Belgia pasti mahal gitu. Oh iya, tapi kuliahnya cuma 3 tahun kan gitu. Kuliahnya cuma 3 tahun, kalau di Indonesia mungkin 4 tahun, misalnya ke Bandung atau apa kayak gitu segala macam. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau kita compare, Bapak Ibu ya, walaupun nggak beasiswa, bisa jadi kuliah keluar tuh bisa jadi sekali lagi lebih murah ya gitu dibandingkan kalau kita di dalam. Tergantung hitung-hitungannya gimana sih gitu. Apalagi kalau mau kayak Asia gitu, wah menarik banget sih. Kayak ke Jepang itu, menurut saya dengan part time job aja orang tua nggak perlu ngirim uang tuh bisa gitu di Jepang. Ya, budaya part time jobnya kental banget sih di sana. Gitu. Atau kalau ada yang tertarik dengan Turki, Turki itu juga murah banget walaupun nggak beasiswa. Bisa cuma 2 juta, 3 juta per semester tuh bisa dapat gitu. Ya, murah banget kan? Mungkin di compare sama kuliah di UI, murahan kuliah di Turki. Dengan biaya hidup yang sebenarnya cukup terjangkau ya. Even di Istanbul sekalipun tuh nggak mahal-mahal banget, 3 juta per bulan tuh dapat gitu. Ya. Jadi ini mungkin slide ini memberikan ilustrasi ya Bapak Ibu bahwa kalaupun belum beruntung dengan beasiswa, menurut saya ke luar negerinya jangan dibakar dulu gitu ya. Kita bisa explore, kita bisa discuss, oh budgetnya berapa Bu? Oh saya emang nggak apa-apa deh, sekitar berapa ya, 100 juta setahun atau 200 juta setahun. Nah dari angka itu kita tuh bisa kasih alternatif, oh kalau gitu mau oke nih, masih bisa Korea, masih bisa Perancis atau apa segala macam tuh sebenarnya sangat mungkin ya gitu. Ya, ini mungkin sebagai gambaran. Daftar sebenarnya paralel boleh-boleh aja ya, PTN, PTLN gitu ya. Tapi mungkin saya nggak, kalau ini ikut kebijakan di SMA 8 ya, saya pikir ya. Karena kalau yang undangan katanya takut di apa namanya, di blacklist dan lain sebagainya gitu. Walaupun kami sih biasanya pernah ada anak yang kayak gini, strateginya kalau dapat undangan tetap daftar ulang aja, tetap daftar ulang, tetap kalau perlu bayar ikut sebulan pertama gitu ya. Habis itu kalau ditinggal pun biasanya nggak bakal ketahuan gimana banget gitu. Yang akan dicatat banget tuh yang kalau di benar-benar dia diterima undangan terus daftar ulang pun tidak gitu. Nah itu mungkin akan jadi catatan ya gitu. Karena kita udah beberapa case kayak gini aman-aman aja sih. Dia kayak emang ya udah kayak as if dia daftar ulang, dia kuliah di sana, nggak akan terpantau sebagai anak yang ini gitu ya. Wah ini anak 8 nih nggak ini nih melarikan diri atau apa segala macam gitu ya. Itu konteks yang undangan. Tapi saya ini aja ya, saya berlepas diri ya, itu mungkin kebijakan sekolah aja, monggo Bapak Ibu yang memutuskan seperti apa ininya. Tapi secara umum mendaftar PTN maupun PTLN sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Bahkan biasa kok ngedaftar dua-duanya. Yang mana yang lolos nanti tinggal kita pilih gitu. Oke, terakhir dari saya, apa sih yang mesti disiapin? Sebelum abis ini kita tanya jawab ya, biar lebih asik ya. Yang pertama tuh saya coba ini aspek nomor 1 tuh menurut saya bahasa ya. Ini agak susah buat diganggu gugat ya si bahasa ini ya. Yang paling commonly used karena bisa dipakai buat mendaftar ke berbagai negara, definitely bahasa Inggris. Kalau anak-anak ini pegang IELTS ya di atas 6,5, di atas 7 apalagi gitu ya. Itu sebenarnya bisa mendaftar ke lebih dari 20 negara pun bisa gitu. Even including Jepang, Korea gitu ya, negara-negara yang tidak English speaking pun sebenarnya bisa-bisa aja. Ya itu enaknya kalau kita pakai IELTS. Jadi bisa mendaftar ke English program di berbagai negara gitu. Ya. Nah, kecuali kalau ke negara kayak misalnya Prancis, Jerman, kalau itu sih harus bisa bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Ya. Specifically karena di Prancis hampir nggak ada sih kampus, terutama kampus negeri yang provide English program. Atau kalau di ruangan ini ada yang udah pengen banget pokoknya maunya misalnya Jepang gitu, udah fix banget mau Jepang gitu. Menurut saya mendingan kalau kayak gitu ya IELTS boleh tetap belajar. Tapi mungkin ada baiknya kejar di bahasa Jepang. Karena chance untuk lolos beasiswanya akan jauh lebih besar kalau kita punya kemampuan bahasa Jepang misalnya sampai N2 atau Korea sampai topik level 4 gitu ya. Itu chance lolos beasiswanya itu lebih besar daripada pakai jalur IELTS sebenarnya. Gitu. Cuman kan kita tahu susah ya belajar bahasa baru dari nol gitu misalnya. Biasanya sih butuh waktu ideally 1,5 sampai 2 tahun. Kalau kita dari nol mempelajari bahasa baru, be it Jepang, Korea, Prancis atau apapun itu gitu. Ya. Tapi nomor 1 bear in mind pokoknya bahasa. Less likely kita akan bisa dapat beasiswa kalau kemampuan bahasa kita di bawah rata-rata.
Satu. Yang kedua, memang nilai, terutama nilai akademik atau rapot tuh ngaruh. Ya, saya tekankan ini ngaruh. Jadi anak-anak mohon bisa di-push kalau ada kesempatan remedial atau apa segala macam, mohon itu diambil dengan sungguh-sungguh karena memang rapot tuh dilihat banget. Makin tinggi nilai rapot akan makin bagus. Walaupun minimal banget memang ideally di atas 80. Kalau udah di bawah 80 rata-ratanya menurut saya berat. Tapi kalau di atas 80 ya di atas 85 apalagi di atas 90, wah itu chance bakal lebih besar. Ya. Dua. Yang ketiga, saya langsung highlight ini ya. Ini payung besar nih. Saya nyebutnya ini mungkin jatuhnya portfolio kali ya. Portfolio yang ditampilkan dalam bentuk dokumen, esai, CV, sama interview gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jadi di sini kita tuh ditanya gitu, kayak selama 3 tahun masa SMA atau bahkan before that, ini sebenarnya saya apa sih aktivitas yang saya kerjakan dalam hidup ini gitu. Misalnya kayak belajar, saya juga punya kegiatan sosial apa, saya pernah membantu orang begini-begini apa segala macam. Apalagi kalau itu ceritanya, story-nya itu bisa kita kaitkan dengan jurusan yang mau kita ambil gitu. Misalnya mau kuliah computer science misalnya. Akan bagus banget kalau portfolio kita dari sejak kelas 10, kelas 11 gitu ya, itu diarahkan memang yang berbau-bau komputer, tapi kalau bisa ada apa ya, social impact-nya juga gitu. Saya ngajarin anak usia di bawah 5 tahun untuk coding misalnya kayak gitu. Saya memang terkumpul 100 anak, kemudian saya ngajarin mereka dari awal nggak bisa sama sekali sampai akhirnya mereka bisa coding sendiri, bikin website ke anak-anak pemulung misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu cerita-cerita kayak gitu tuh, terutama apalagi kalau kita mau ke kampus top, ya top 50 dunia kayak gitu, itu tuh story-nya harus nggak boleh kaleng-kaleng gitu, harus yang sangat menggugah gitu ya, supaya mereka tahu bahwa kita tuh bukan cuma tukang belajar doang gitu. Kita tuh juga punya aktivitas lain di luar akademik yang bisa dibanggakan gitu, portfolio. Ya, interview juga nanti yang dibahas ya pasti itu, kita bakal ditanya akademiknya iya, tapi kayak di luar akademik kita juga ngapain. Dokumen macam-macam ya Bapak Ibu ya, esai, motivation letter, ada CV, recommendation letter dari sekolah, school profile juga kadang diminta. SMA 8 ini sekolah apa? Kalau 8 menurut saya enak ya, school profile-nya pasti bagus gitu ya. Biasanya sih itu sih kurang lebih. Nah, yang menarik adalah sebetulnya ke luar negeri itu yang pasti diminta itu 3 ini. Pokoknya pasti ya. Jadi kayak fundamentalnya itu 3 hal ini. Berbekal 3 ini sebenarnya anak-anak ini sudah bisa mendaftar, I would say more than 95% of any scholarships lah gitu, ataupun ya universities-nya gitu. Ya, jadi kebanyakan ke luar negeri itu tanpa tes tulis. Berbekalnya 3 hal ini gitu. Ya, yang wajib sekali lagi. Nah, namun demikian ya, tapi saya perlu ini kan ya. Namun demikian, kalau kita mau aplikasi kita kompetitif ya, apalagi kita mau ke kampus top dan lain sebagainya, most likely kita akan butuh menambah mengambil standardized test seperti SAT atau ACT. Ya, saya sangat menyarankan dan merekomendasikan mengambil salah satu dari ini. Walaupun memang ada yang mewajibkan. Ya, saya kasih contoh tadi misalnya kampus di Jepang, kalau kita mau kuliah engineering itu bakal mewajibkan ACT, tidak boleh tidak. Finland, kampus-kampusnya minta SAT, misalnya kayak gitu. Ada yang sampai mewajibkan, tapi kalaupun tidak wajib, menurut saya ngambil SAT atau ACT itu akan sangat membantu untuk mengangkat profil kita, gitu. Ya, walaupun sekali lagi dia tidak mewajibkan ya. Ada kampus yang tidak mewajibkan. 4 ini. Ya. Kapan saya perlu ngambil E-level, Kak? Kalau menurut saya, dalam kasus anak 8, anak-anak hanya perlu mengambil E-level jika dan hanya jika mau ngejar beasiswa ke UK atau Australia. Oke? Kenapa? Karena UK dan Australia mereka nggak mau nerima kurikulum nasional, ijazah nasional. Mereka maunya A-level, IB yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau mau memang ke UK atau Australia, direct entry tanpa foundation dan mau ngejar beasiswa, terpaksa ngambil A-level. Ya, other than that saya nggak merekomendasikan ngambil A-level karena itu menambah luar biasa itu. Level kepusingannya itu akan luar biasa banget. Udahlah belajar di 8 susah, tugasnya banyak, ditambah A-level menurut saya itu kurang bersahabat buat anak kali ya. Gitu.
Oke, kampus-kampus tertentu kayak NTU, kampus saya, ya, sampai hari ini mereka ada tes tulis. NUS gara-gara COVID, tes tulisnya dihilangkan. Tapi we don't know kira-kira tahun ini bakal ada atau tidak, kita nggak tahu. Ya, tapi NTU sampai hari ini masih ada. Max, Mitsui ada tes tulis. Selain ini hampir nggak ada satupun beasiswa kampus yang pakai tes tulis. Ada kayak apa? Innopolis gitu-gitu ada, tapi yang besar-besar dan yang terkenal ini yang minta tes tulis. Oke. Last but not least, saya sangat merekomendasikan untuk mengambil lomba. Kenapa? Ya. Jadi kami melihat fenomena menarik ya. Karena kami kan udah bimbing ribuan anak ya gitu. Kita bandingin yang dapat beasiswa sama yang enggak gitu-gitu ya. Ada nih anak nih gitu ya. Dapat diterima di Kanada, UBC, University of British Columbia gitu ya. Keterima nih, set gitu. Nilainya emang bagus. Rapotnya bagus, ini bagus apa. Itu tuh yang dapat banyak tuh. 3 anak, 5 anak ada nih gitu ya. Tapi di antara 5 anak itu ternyata cuma 1 yang dapat beasiswa fully funded. Gratis, biaya hidupnya di cover di UBC. Begitu kita lihat bedanya apa? Oh, anak ini juara lomba. Juara lomba sampai internasional sih dia sih kebetulan ya. Jadi saya mau bilang nggak ada persyaratan beasiswa yang nitip di mute ya, panitia ya. Jadi tidak ada satupun bisa dibilang ya beasiswa kampus kamu harus juara lomba, nggak ada. Ya jarang lah yang nulis kayak begitu. Hampir ya nggak ada, sebenarnya nggak ada. Makanya jadi diremehkan kalau kata saya. Oh udah ngapain lomba, udah fokus aja ke nilai, fokus aja ke IELTS, akhirnya nggak mau ikut lomba. Padahal menurut saya sayang banget. Karena adanya juara lomba itu akan membuat peluang lolos beasiswanya membesar sekian puluh kali lipat menurut saya. Significantly. Apalagi sekarang ada beasiswa baru, mungkin ada yang udah tahu juga namanya BIM, Beasiswa Indonesia Maju, yang hanya dikasih untuk anak-anak yang juara lomba level nasional, yang dikurasi oleh Kemendikbud. Jadi tidak semua lomba nasional diakui oleh Kemendikbud buat BIM ini. Ini beasiswa BIM ini benar-benar mau daftar ke kampus manapun ya. Ada listnya ada 100 gitu ya. Banyak-banyak dan bagus-bagus. Bebas, kamu mau kuliah ke situ sampai lulus kita bayarin full, termasuk biaya hidupnya. Aduh, saya mengiri banget sama ini. Mungkin kalau dulu saya ada BIM, saya mau ke Oxford kali ya gitu. Nggak tahu deh keterima nggak ya. Ngiri saya sama anak-anak sekarang terus terang aja dengan adanya si BIM ini gitu. Ya. Jadi saya sangat menekankan ya teman-teman sekarang kan 2024 berarti masih kelas 11. Aduh masih ada waktu banget buat lomba. Ya. Mas, tapi anak saya bukan anak olimpiade atau memang ya udah kalau emang nggak ngerasa bisa compete di olimpiade, jangan di olimpiade. Ya, lombanya tuh ada banyak. Lombanya ada banyak. Jangan kaget Bapak Ibu ya, tahun lalu ada yang berangkat BIM. Itu saya agak lupa deh, sekolah mitra kita di Sumatera Utara ya. Itu saya lupa antara dia tuh juara lomba cerpen atau juara lomba nulis lagu. Nggak bohong saya, lombanya kayak gitu, dapat perunggu nasional, dia dapat beasiswa full ke Kanada, Toronto kalau nggak salah. Dari BIM, maksudnya dapat dari BIM. Ya, juaranya juara lomba, lupa saya antara cerpen atau nulis lagu dah pokoknya. Ya, jadi lombanya itu banyak banget, ada lomba penelitian, lomba wirausaha, debat, apa lagi ya? Fotografi aja ada. Gitu ya. Dan ini asal nasional tapi lomba yang diakui oleh Dikbud, Anda liable untuk apply si beasiswa namanya BIM ini. Gitu. Memang kekurangannya BIM ini habis lulus harus pulang. Itu sih kekurangannya BIM. Ya, tapi menurut saya kalau bisa dapat kampus yang top banget kayaknya sih masih worth it sih buat dicoba ya. Ya. So, saya rangkum ya karena acara hari ini utamanya kan supaya putra-putri Bapak dan Ibu dari sejak kelas 11 kebayang saya mesti ngapain aja. Ya, karena waktunya itu saya pikir less than 1,5 tahun. Kalau saya boleh kasih gambaran, masa-masa pendaftaran itu nanti tuh pada saat kelas 12 itu dari sejak bulan, saya deadline aja ya, biasanya pakai deadline ya ngambilnya ya. Itu rentang kira-kira dari November, dalam case-nya anak-anak 2024 ini ya. Saya sementara ngambil case-nya 2024 ya, ngapunten ya kalau seandainya ada yang bukan anak 2024 ya. Kalau buat teman-teman yang lulus 2024, berarti masa-masa pendaftarannya itu kira-kira nanti November 2023 sampai April 2024 aja udah pada tutup sih terus terang sih. Yang bagus-bagus tuh biasanya di Januari, Februari kayak gitu. Jadi kalau kita lihat timeline-nya, ya bahkan 1,5 tahun aja kurang. Ya sekarang udah masuk September gitu kan. Apalagi kalau di sini ada yang ngincer Oxford atau Cambridge.
itu kalau saya nggak salah Oktober udah tutup tuh. Lebih cepat lagi, lebih gila lagi. Gitu. Ya. Jadi setahun nih. Ngapain aja? Ya, ini kalau saya ya, anggap aja sederhana deh. Udah Mas, saya pokoknya yang berbahasa Inggris. Oke, berarti udah IELTS. Yuk kita kejar setahun ini. IELTS berapa? Saya sangat-sangat menyarankan. Kalau waktu 1 tahun ini menurut saya cukup sih untuk ngejar, harusnya di atas 7 bisa kekejar. Minimal 7. Kalau bisa loh ya. Saya tahu nggak semua kemampuan bahasa Inggris anak ini ya bisa cepat. Tapi kalau konsisten serius 1 tahun menurut saya harusnya 7 ke atas bisa. Satu. Yang kedua, tolong nilai rapot dijaga. Jangan main-main lagi belajarnya anak-anak. Bener deh, ngaruh banget asli. Karena saya tahu lah, saya pernah di sekolah di 8. Style anak 8 kan gitu kan. Main, kelas 10 tuh main, kelas 2 tuh organisasi, kelas 3 baru belajar. itu kalau kata saya itu nggak berlaku buat yang mau kuliah ke luar negeri. Beneran deh. Ya, rapotnya harus dijaga dari awal, jangan sampai kenapa-kenapa lah. Kalau bisa dari tahun pertama kelas 10 udah 90-an, itu mantep banget gitu. Bangun portfolio ya. Jadi kita dari kelas 11 kalau perlu kita sudah bisa membayangkan saya nanti esai mau nulis apa tentang diri saya, story brandnya tuh mau apa yang saya angkat gitu. Saya mau kuliah psikologi. Kenapa? Oh, karena saya dari sejak SMA saya sudah terlibat di komunitas disabilitas gini-gini segala macam. Saya bergabung di PMR yang di situ whatever lah kayak gitu ya. Itu tuh kita harus sudah ngebayangin di portfolio istilahnya. Kalau kurang kita tambah, kita bikin kegiatan voluntary something, ikut komunitas A, ikut OSIS, tapi mungkin fokus dalam kerangka untuk apa, kemasyarakatan atau apa segala macam gitu ya. Itu ya 3. Yang keempat, memang harus sudah nyicil. Ya, secara umum mungkin bagus kalau kita ngambil SAT, ACT misalnya, dipilih salah satu dari ini gitu ya. Atau kalau memang ada yang pengen banget ke NTU, ya berarti harus sudah belajar UII-nya atau entrance exam-nya dari sekarang. Last but not least, ikutlah lomba dari sekarang. Banyak banget lomba. Apakah itu yang diselenggarakan sama Dikbud namanya Puspresnas lomba-lombanya ataupun di luar itu, tapi yang kita coba kejar yang masuk approval buat BIM mungkin ideally gitu. Ya. Kira-kira itu mungkin secara umum ya. Moga-moga cukup memberikan gambaran ya. Kalau menurut saya sih intinya sih kalau Skotres kalau ditanya apa yang bisa kita bantu ya. Simpel aja sih, semua yang sebelah kiri ini bisa kita bantu nih Bapak Ibu. Jadi kalau ya kalau rapot kan itu urusannya dengan sekolah lah ya, tapi kalau Mas Kak Iko gimana naikin skor IELTS, kita ada prep-nya, bimbingannya, nyiapin porto tadi supaya bikin esai bagus, interview segala macam, kita ada prep-nya, belajar SAT di kita ada, persiapan mau ke NTU segala macam kita ada, bahkan guru-gurunya alumni NTU langsung, adik-adik kelas saya itu saya kerahkan buat ngajar gitu ya. Bahkan mau ngebimbing buat bisa jadi juara lomba pun kita punya persiapan khususnya, bimbingan khususnya gitu. Jadi itu sih kira-kira ya kalau dari kegalauannya Bapak Ibu nanti gitu ya. Apa yang bisa Skotres bisa bantu ya, saya pikir semua itu gitu. Mungkin itu saya kembalikan dulu ke Mbak Zalza ya, moderator ya. Silakan kita ngobrol santai aja, mungkin masih ada waktu lumayan nih, setengah jam lebih sampai maghrib. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ikono atas presentasinya dan materi yang diberikan. Dipersilakan langsung saja kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman boleh untuk bertanya. Mungkin kita ke yang mau bertanya langsung dulu ya Pak Ikono ya, silakan. Untuk yang tertarik untuk bertanya langsung boleh bisa raise hand atau langsung on mic. Sambil nunggu ini aja, dipilihin aja dari komen nggak apa-apa kali. Oke, siap-siap. Berarti sambil ini lumayan banyak juga nih Pak. Oh, ada nih. Mangga Ibu, silakan. Oh ya. Oke. Ya, Kak Ikono. Nggak apa-apa, lanjut aja dulu tadi ini. Nanti pertanyaannya merekap aja. Oke, siap-siap. Dari itu aja chat aja dulu, Kak. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak. Ya, Pak Ikono. Saya izin nanya ya. Boleh Pak Ikono? Boleh Bapak. Mangga. Sehat Pak Irfat.どうですか? Genki? Genki desu ka? Wah, subarasi desu ne. Kimasaki wa. Pakaiもうあなたはね、もうアイコンだからさ。もう皆さんはね。Roaming Pak, roaming. Roaming ini ya. Pak Irfat nih. Ini sengaja saya pakai bahasa Jepang supaya pada iri sama saya dan Ikono-san. Saya iri lihat Ikono-san kuliah S3 di S2 di Jepang. Waduh, saya nggak dapat kesempatan beasiswa itu tuh. Gitu. So Ikono-san, begini,
saya bertanya simpel aja. Siap. Ya, kebetulan saya di akademik nih sama Mbak Dinda sama Bu Chairman satu nih. Saya terima kasih nih waktunya nih ya. Ini kan sebalik lagi ya, problem utama kita itu kan KJP, ya, gitu loh, ya. Saya still believe yang di KJP itu ada anak-anak pintar, gitu ya. Ya, ada anak-anak pintar mestinya, ya, gitu loh. Gak mungkin lah di SMA 8 gak pintar. 170 ya Mbak Ina ya, kurang lebih ya. Separohnya anak-anak reguler, gitu ya. Sudah niatan saya sih, gimana caranya mereka itu dapat beasiswa, full scholarship, ya. Nggak perlu mikirin lagi dah Bapak Ibunya, gitu ya. Jadi saya minta tolong sekali ke Pak Ikono, arahkan mereka ke negara-negara yang tidak favorit, gitu ya. Jangan ke NTU, ke SMU, gitu ya. Jangan ke yang favorit lah. Gitu. Kalau ke Jepang pun ambillah ke provinsi yang aneh-aneh, gitu. Ya kan? Sehingga mereka itu betul-betul dapat kesempatan ke luar negeri. Tadi saya garis bawahi, setuju sekali. Keluar negeri dulu deh, gitu. Ya, hari gini nggak bisa keluar negeri mah kebangetan lah, gitu. Hari gini nggak bisa bahasa Inggris mah kebangetan lah, gitu. Even sampai ke Cina, ke Taiwan, ke Eropa Timur, go, gitu loh maksud saya, gitu ya. Jangan mimpi dulu di mana namanya di yang bagus-bagus dulu, gitu. Sehingga apa namanya pertarungannya menjadi lebih ringan, gitu loh, Pak Ikono, ya. Saya nggak tahu Serbia misalnya, gitu ya. Ya kan. Ya murah katanya. Polonya juara dunia, oh ya benar juga ya. Itu di Eropa juga gitu kan ya. Jadi maksud saya minta tolong sekali kalau bisa diarahkan ke negara-negara yang memang menerima dengan tanda kutip scholarship, nanti baru kita carikan lagi mengenai biaya hidupnya gitu. Kan di sana juga bisa bekerja atau bisa ada something lah gitu ya. Itu yang prioritas utama sih yang bisa saya sarankan untuk teman-teman yang kebetulan orang tuanya kurang mampu gitu ya. Nah, untuk yang mampu tentu ya itu kan pilihan gitu ya. Saya sendiri sudah menggunakan jasa Pak Ikono, bukan promosi ya. Dan so far saya satisfied untuk kakaknya Alena ya. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ikono itu tepat sekali semuanya gitu ya. Daripada kuliah di UI, akuntansi misalnya KKI 36 juta gitu ya. Mendingan pergi aja ke Belgia cuma 17 juta ya Pak ya gitu. Oh, ujung-ujungnya lulusan luar negeri gitu kan Pak. Tapi satu hal memang ya jangan pulang ke Indonesia karena kalau pulang gajinya lebih kecil gitu kan. Kerjalah di sana gitu. Terakhir memang betul yang Pak Ikono bilang semua mahasiswa bisa maju memang masih ada kelemahan mesti pulang ke Indonesia gitu ya. Tapi saya pikir kontribusinya kan bisa dari mana saja. Gitu. Jadi besar harapan saya untuk para murid yang kelas 11 sekarang menyiapkan dari sekarang. Saya setuju juga dari kelas 10. Nah kelemahan SMA 8 nih, kalau menurut saya, aktivitasnya terlalu banyak ekskulnya itu. Ya kan? Saya juga nggak ngerti itu. Betul sekali yang Anda bilang tuh. Saya ngalamin sendiri nih sekarang ya. Sehingga anak-anak kita tuh kalau nggak berorganisasi nggak keren gitu. Saya pikir-pikir organisasi sih memang harus ya, tapi harus yang mempunyai tolak ukur. Ya, juara gitu loh. Kayak lomba nyanyi tadi kan, atau lomba-lomba lain gitu kan. Terus jangan juga terlena. Gitu. Nah, itu mungkin harapan saya Pak Ikono bisa menggarisbawahi kepada adik-adik siswa kelas 11 ini agar lebih teliti, lebih cerdik mengatur skemanya gitu. Saya lagi on the way ke SMA 8 nih, jemput putri saya yang jam 5 katanya. Pulang tadi jam 3. Saya bingung juga jam 5, jam 3 kali jam 5 ngapain, aktivitas apa? Oh ya belajar aja gitu di rumah. Biasalah inilah itulah gitu, PO lah, ya, MPS lah. Saya bilang menurut saya nggak mutu lah gitu loh ya. Yang mutu tuh gimana nilai kelas 10-nya 90, kelas 11-nya 95, kelas 12-nya di atas rata-rata gitu, 95, 92. Itu saja sih Pak Ikono. Terima kasih banyak waktunya. Saya sangat admire, respect Pak Ikono dan tim. Mudah-mudahan sebagai alumni bisa banyak membantu nanti tim kami, tim Mbak Ina, Mbak Dinda untuk lebih banyak lagi yang diterima. Ya, baik, terima kasih. Ya, makasih Pak Irfat. Brutal banget ya Pak Irfat. Hati tuh Pak Irfat, catat. Gak pakai sensor kalau ngomong biasa.
Kak Ikono nambahin sedikit aja. Iya ya Bu. Maksudnya, nah tadi yang dianin Pak Irfat, sebenarnya saya konteksnya gini, kenapa saya makanya minta tesnya dilakukan untuk semua anak gitu ya. Kemudian bahkan kalaupun mereka belum kepikiran kemudian mau one on one tadi kan Kak Ikono kan ya, ini one on one consultation itu manfaatin aja, jangan takut dulu nggak nilainya cuma segini terus nggak berani ngapa-ngapain udah dapat pretestnya gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, tanyain aja dulu maksudnya manfaatin one on one consultation-nya, siapa tahu menemukan tadi negara-negara yang nggak terlalu mahal dan mudah misalnya masuknya, kemudian beasiswanya juga ada, jadi ya itu tadi menambah potensi untuk bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Itu aja sih kenapa harapannya bisa ikut semua. Terima kasih Bu. Ya, jadi nanti secara detailnya nanti kami sebenarnya menawarkan one on one session ya Bapak Ibu untuk bisa explore lebih dalam lah gitu ya. Jadi jangan ini dulu, bener juga sih tadi yang disampaikan kayak wah nggak mungkin lah anak saya begini begitu segala macam, sebenarnya ketika dieksplor gitu bakal banyak peluang sih. Oke. Ini saya nggak enak sih Zaza kalau nggak jawab yang di komen nih, kayak banyak banget. Iya silakan langsung aja tuh Kak Ikono. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ikono dan juga Ibu Rosalina dan Pak Irfat tadi ya atas tambahannya. Baik Pak, ini mungkin yang awal dulu ya dari Ibu Dewi. Mau tanya Kak, kalau kedokteran, apakah yang di luar negeri bisa mendapatkan beasiswa? Terima kasih. Ya, jadi kedokteran kalau mau full itu hanya ada di Turki, Rusia. Yang kalau saya boleh bilang yang cukup masuk akal seleksinya tidak sesulit itu Turki, Rusia, dia offer sampai 100%. Sebenarnya Jepang pakai Max itu bisa, atau NTU itu sebenarnya ada, cuman seleksinya gila-gilaan. Menurut saya kalau di 8 bukan juara umum top nomor satunya banget, menurut saya ngejar Max kedokteran atau NTU kedokteran hampir nggak masuk akal kalau menurut saya sampai pada titik itu gitu. Sesulit itu ya. Tapi kalau emang yang bertanya barangkali anak saya mau juara satunya 8, mungkin aja tuh cobain NTU atau Max kedokteran masih mungkin. Other than that full hampir nggak ada sih. Udah itu aja. Paling saya mau ngasih wacana cari aja Bu kedokteran di luar yang tidak mahal. Kalau tadi balik lagi Turki itu selalu kalau kita hitung-hitung tuh bisa semesteran cuma 20 juta tuh dapat tuh kalau kedokteran. Bisa semurah itu gitu ya. Mana lagi ya? China tuh juga alternatif yang cukup murah gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya pada tertarik atau enggak ngambil kedokteran di Cina. Menurut saya sih bagus-bagus aja sih. Tapi jangan lupa juga ya, saya nggak mau ini Bapak Ibu beli kucing dalam karung kalau ngejar kedokteran ke luar negeri. Jangan lupa nanti balik ke Indonesia kalau mau praktek di Indonesia harus ada penyetaraan. Dari info yang saya dapat, jadi tergantung FK-nya. Lama tidaknya penyetaraan itu tergantung FK-nya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang dokter lah, saya yakin ya. Pasti ada orang tua 8 yang dokter, lebih tahu infonya daripada saya. Tapi sejauh yang kita ikutin, berapa lama tuh penyetaraan? Bisa setahun, bisa lebih, bisa kurang, itu tergantung sama FK-nya. Itu mohon dijadikan sebagai konsiderasi juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Dewi pertanyaannya dan Pak Ikono. Selanjutnya ada dari Ibu Eni, Pak. Maaf Kak, saya mau tanya, apakah dengan situasi seperti sekarang, program beasiswa ini akan tetap berjalan? Ini sepertinya tadi lebih ke BIM sih, Pak. Justru BIM itu baru ada tahun lalu, Bu. Bapak Ibu. Jadi pas Corona malah muncul. Nggak ada, no issue at all. Beasiswa itu saya juga kaget ya, dari 2020, 2021, maaf istilahnya lagi rame-ramenya COVID, virus ABCDEFGH segala macam-macam, beasiswa tuh tetap ada, tetap dapat, tetap dikasih, bahkan tahu-tahu pemerintah Indonesia munculin namanya BIM. Nggak masalah sama sekali, penerimaan luar negeri semua tetap jalan. Paling saya kasih note ya, negara-negara sampai hari ini saya cukup terkejut. Kayaknya cuma Cina deh yang tutup border, bahkan buat mahasiswa.
Gila bener Cina itu. Australia sempat lama banget nggak buka, udah buka. Jepang mungkin kita dengar, wah Jepang kan masih tutup border. Enggak, kalau buat mahasiswa berangkat aja, nggak ada masalah sama sekali. Teman-teman saya yang di Jepang di sana tuh kayak nggak ada corona, makanya kita bingung kenapa ditutup deh border. Negara lain semua udah nggak ada yang tutup border, mahasiswa semua pada berangkat, tidak ada masalah sama sekali. Oh, mohon maaf masih di mute ternyata. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ikono dan Bu Eni. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siska, Pak Ikono. Kak mau tanya kapan kiranya yang tepat untuk persiapan IELTS? Terima kasih. Kalau menurut saya, Bu, Pak, kalau bicara persiapan IELTS atau apapun itu tidak ada kata terlalu cepat buat menyiapkan. Bahkan beberapa orang tua ada yang bagus banget strateginya. Saya kaget gitu. Wah, nih kelas 10 dari semester 1 udah ngejar IELTS gitu. Buru-buru, bukan buru-buru kayak cepet-cepet banget tuh ngejar-ngejar IELTS nih Bu gitu. Oh iya, Mas, memang saya biar anak saya ini masuk kelas 11 semester 2 udah nggak mikirin IELTS, udah selesai. Biar mikirin yang lain yang lebih rumit. SAT lah atau apa segala macam kayak gitu. Jadi jujur saya sangat menyarankan lebih baik persiapan tadi, whichever tadi, IELTS, SAT, apa segala macam, kalau bisa dari sekarang, sebaiknya dari sekarang, karena kita nggak pernah tahu kecepatan anak kita dalam belajar ini seberapa lama, gitu. Ada yang pengalaman kami, even anak 8 sekalipun, butuh 1,5 tahun buat ngejar nilai 6,5. Nggak bohong saya, ada, nggak mungkin saya sebut namanya. Dia join udah dari kelas 11, 1,5 tahun gitu ya, memang anaknya cukup struggle di bahasa. Alhamdulillah masih kekejar tuh 6,5 tuh di akhir-akhir ini ya, kelas 12 waktunya pendaftaran, akhirnya dia masih dapat gitu. Ya, so saran saya segera dimulai, itu jauh lebih baik gitu ya. Karena IELTS itu bisa dipakai periodenya 2 tahun. Jadi misalkan even kelas 10 sekalipun misalnya belajar IELTS setahun, nanti ambil pas udah kelas 11 deh, semester 1 atau semester 2 tahunnya itu masih aman berlakunya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ikono. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Endah. Mohon izin bertanya, Kak Ikono, apabila berkenan ke PTLN, selain persyaratan bahasa Inggris, apakah ada persyaratan bahasa yang kita tuju, misalkan ke Jerman? Apakah harus punya sertifikat bahasa Jerman? Terima kasih. Oke, ini saya kasih ininya lebih komprehensif ya. Jadi gini, tergantung mau ke negara mana gitu. Jadi misalnya tadi kalau saya sih clear aja, kalau Jerman harus bisa bahasa Jerman, tidak bisa tidak. Ya, harus Jerman ideally level B2. Nah, saya mau wanti-wanti ya, kalau di sini ada yang tertarik banget sama Jerman, please take note, Jerman itu negara yang tidak menerima ijazah nasional. Makanya kita kalau kuliah ke Jerman itu pasti diwajibkan mengambil namanya Student College. Nggak tahu saya tulisannya benar apa enggak, kira-kira ini ya. Yang mana intinya ini kita 1 tahun itu disuruh matrikulasi lah. Nggak diakuin SMA ijazah sama kita. Ya, setahun disuruh belajar dalam bahasa Jerman, mengulang. Kalau kita mau kuliahnya sains ya matematik, fisika, kimia versi Jerman kayak gitu ya. Itu namanya Student College. Ya, jadi kalau ke Jerman make sure kita paham bahwa nambah setahun. Mas, Kak Iko negara mana aja yang pakai Student College kayak gitu? Nggak banyak, Pak, Ibu. Serius. Ya Jerman aja ini salah satunya. Jerman, Austria, Norway, UK, Australia, itu salah satunya ya. Negara yang tidak mengakui ijazah nasional, maka harus ada foundation. Kalau bahasa di Australia atau UK istilahnya foundation kayak gitu. Ya, paling kayak ginian bisa dilawan dengan A level. Cuman sekali lagi menurut saya agak berat ya, anak 8 plus A level, kalau berani ayo, tapi kalau enggak disarankan. Ya, Jerman walaupun dia punya kuliah dalam bahasa Inggris, dia ada loh program S1 di kampus A, kampus B dalam bahasa Inggris, tapi karena ijazah kita tidak diakui, nggak bisa kita kuliah ngambil English program di sana, harus Student College dulu dalam bahasa Jerman. Itu nyebelin versi Jerman. Nah, kalau kita lihat negara model lain kayak let's say Jepang, Korea gitu ya, ini kita bisa ada 2 pilihan, Bu. Ya, kita bisa kuliah dalam bahasa Inggris, English program, oleh karenanya butuh IELTS saja, atau kita bisa juga kuliah di sini dalam bahasa lokal. Ya, nah tapi kalau mau bahasa lokal ya nggak boleh sembarangan, JLPT bahasa Jepangnya N2. Korea tuh topik level 4 minimal kayak gitu ya, ideally gitu. Better yang mana Kak Iko? Jujur kalau saya sih pros cons ya.
belajar ginian pasti lebih repot ya dari nol ya. Ampun, tadi saya udah sampaikan bisa 1,5 tahun, 2 tahun ngejar JLPT dari nol, topik dari nol. Tapi memang kalau kita bisa JLPTN 2 topik 4, menurut saya peluang beasiswanya jauh lebih gede sih daripada jalur bahasa Inggris gitu. Jadi plus minus sih, mau ngambil yang mana ya nanti kita bisa discuss sih. Dengan kondisi anaknya saat ini gimana segala macam tuh bisa beda-beda. Jadi tadi saya ada 5 kan ya. Bahasa ini gitu ya. Jujur nanti ketika kita eksplorasi bisa jadi rekomendasinya bakal beda gitu. Pak Irfat itu anaknya beda sendiri. Tadi saya nggak mau ini ya. Karena dari bapaknya ambisius banget, maunya di kampus terbaik apa kayak gitu. Itu program di Scottersnya beda banget lah istilahnya gitu dibandingin anak-anak yang lain gitu. Atau ada yang anak lain yang anak 8 dari kelas 10 bilang saya pokoknya cuma maunya ke Jepang. Oh ya udah berarti saya arahin ke JLPTN 2. Bahkan dia nggak ngambil IELTS gitu. Bisa beda-beda sekali lagi ya, tergantung dari hasil diskusinya kira-kira kecenderungannya mau seperti apa, ke negara mana gitu. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Ikono dan Ibu Enda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Olivia. Kak tanya untuk pemilihan sekolah di luar negeri, bagaimana prosesnya? Apakah universitasnya dulu atau majornya dahulu? Seperti itu. Ya, menarik. Jadi gimana ya? Secara umum gini, tadi kan saya sampaikan ya, Bapak Ibu ya, dari scholarships-nya dulu deh, kita ngeliatnya deh. Scholarships itu kebagi-bagi misalnya tadi. Ada yang tipenya government scholarship gitu ya. Nah, government scholarship ini tipenya beda-beda, lucu-lucu nih gitu. Ada yang misalnya kayak Max. Max itu kita nggak pilih kampus dari pertama. Pilihnya pilih jurusan. Mau kuliah apa kamu? Teknik mesin. Mau kuliah apa kamu? Biologi gitu ya. Udah, terus Anda diterima Max, setelah itu kita disuruh daftar sendiri ke kampus masing-masing gitu. Ya. Beda lagi Turki, YTB. Di YTB kita tuh harus sudah nyebutin nama kampusnya apa dan jurusannya apa gitu. Ya jadi government scholarship tipenya beda-beda. Tapi kalau university scholarship itu kita pada saat aplikasi kita pasti udah langsung nyebutin nama jurusannya apa gitu. Saya mau apply, let's say ya, university scholarship misalnya NTU gitu. Ya. Contoh NTU, contoh apa ya, Kyoto University ya kan punya IUP gitu kan, beasiswa IUP itu dari sejak aplikasi awal kita udah nyebutin mau jurusan apa gitu. Gitu. Jadi tergantung, tapi emang kebanyakan sih kita ya pilih kampus dan di saat yang bersamaan di aplikasinya pilih jurusannya juga gitu. Kebanyakan begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ikono untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini lumayan banyak Pak yang tanya. Oke, ada dari Kak, aku akan scroll lagi, Kak Monica. Mau tanya Kak, untuk jurusan informatika yang bisa full beasiswa di mana aja ya Kak ya? Nah, ini menarik juga, untuk data-datanya bisa didapatkan di mana Kak? Oke, silakan Pak. Informatika tuh banyak loh. Ya. Nah, kalau saya kan gini. Prinsip saya mendaftarlah yang banyak, jaga-jaganya apa segala macam ya. Saya kalau informatika, saya kalau mau ngelisting sampai 20 nih gampang banget karena saking banyaknya gitu ya. NTU punya, NUS dari yang dekat-dekat dulu nih dari Indonesia nih, NUS punya, SMU punya, informatika tuh, computer science punya SMU. Kita geser kemana coba? Ke Jepang, ayo. Di Jepang tuh ada di Kyushu, ada di Kyoto, ada di Nagoya. Mana lagi ya? Ini dulu deh. Korea ada di mana? KAIS. UNIS ingat saya juga punya komputer. Belum kalau kita pakai beasiswa yang tadi ya, Max, Mitsui Busan, itu bebas lagi tuh. Kita geser dikit, Jepang, Korea, Hong Kong. Kita lihat ya Hong Kong yuk. HKUST punya, HKU punya, CTU Hong Kong punya beasiswa. Anak 8 juga pada dapat di sini. Mana lagi? Rusia punya Russian Government Scholarship bisa, Hungaricum Stipendium bisa, ya. Agak jauh ke Kanada, UBC tadi ada beasiswa full buat komputer. Toronto punya namanya Leicester beasiswanya. Banyak deh pokoknya deh. Ya ini kalau boleh saya bilang ya ini tugas kita buat membantu menyiapkan, ya. Tapi bear in mind, ya Bapak Ibu perlu bayangkan ini daftar nggak sedikit loh. Dan memang harus begini.
ini anak nih pada saat kelas 12 nanti ya, aduh, apa ya, orang tua juga harus terlibat ya, support, apa segala macam gitu. Karena nggak gampang, susah banget sih enggak, karena banyak sebenarnya dokumen, beda kampus memang beda aplikasi, tapi banyak dokumen yang bisa kita recycle, bisa kita pakai ulang gitu ya. Saya lihat sebenarnya bukan isu di nulisnya, tapi manajemen waktu, manajemen mentalnya anak tuh yang lumayan ini ya. Kayak kita mungkin maaf ya, saran saya dari orang tua juga mungkin agak hati-hati terlalu nge-push kayak gitu segala macam, ternyata anak-anak ini ya kayak cukup stres gitu. Kalau orang tuanya suportif, nemenin segala macam, sebenarnya nggak ada masalah, daftar 20 30 juga kepegang kok gitu dengan time management yang baik ya gitu. Ini tadi sebenarnya ini nggak cuma buat informatika, ini pilihan untuk jurusannya bisa macam-macam sih ini. Ya, ini sekali lagi sekedar contoh aja ya, kalau informatika paling nggak semua kampus ini bisa dicobain. Ada beasiswa full semua, ini 100% semua. Fully funded malah. Ya, 100% gratis plus living allowance bulanan. Hampir semua, kayaknya bukan hampir semuanya deh, kecuali Rusia. Rusia itu dia cuma cover 100% doang. Sisanya semua mereka offer sampai fully funded. Gitu. Oke, siap-siap. Menarik ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Haris, Mas Ikono, mau tanya, dulu universitas di Jepang mencaratkan SAT dan SAT subject test. Sekarang kan SAT subject test udah tidak ada, gantinya apa ya? Pak Haris nih, saya perlu dibuka nggak nih Pak identitas Bapak? Saya nggak ngerti ternyata Bapak datang. Tapi anggap aja nggak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haris, SAT subjek udah nggak ada nih. Terus kampus-kampus Jepang tuh sekarang tuh ngegantinya tahu-tahu jadi ACT Pak. Oke. Untuk yang engineering gitu. Oke, siap. Makasih. Oke Pak, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Haris. Oke, mantap. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rosalina. Kak, berdasarkan pengalaman selama ini, apa saja jurusan yang paling banyak menjadi pilihan anak-anak untuk S1? Apakah ada yang pernah memilih arsitektur? Arsitektur ada, Bu. Ingat saya ada yang pilih arsitektur. Tapi kalau ditanya jurusan favorit anak-anak sekarang nih, number one-nya bisnis. Bisnis, manajemen. Itu bener-bener saya nggak tahu kenapa favorit banget. Nomor 2, seingat saya tuh komputer. Ya after bisnis komputer. Setelah itu tuh saya lihat cukup beragam ya. Yang rame itu HI itu juga populer, HI, psikologi populer. Kalau teknik cukup bercabang ya, elektro, mesin kayak gitu-gitu juga masih cukup favorit kayak gitu-gitu. At least kalau dari yang dibimbing di Skoters ya, itu biasanya kayak gitu pilihan-pilihan jurusannya. Nah, tapi emang perlu ini nih, sebenarnya pilihan jurusan itu juga akan mempengaruhi ini juga ragam beasiswa yang bisa dicobain gitu. Saya kasih contoh misalnya Bu Rosalina nih mau arsitektur di Jepang, aja pilihannya udah cuma tinggal Kyoto doang, nggak ada yang lain gitu. Kayak gitu. Sementara kalau mau teknik mesin atau informatika Jepang tadi bisa ada 5-6 kampus yang bisa kita cobain gitu. 5-6 beasiswa yang bisa kita cobain. So hati-hati aja sih sama pilihan jurusan. Banyak yang agak gigit jari misalnya, wah pengen desain kayak gitu. Pengen desain ke Jepang. Saya bilang kagak ada beasiswanya. Biasanya cuma bisa pakai Max doang. Kayak gitu kan. Jadi kayak kalau boleh saya bilang ya, saya bukannya mau bilang kayak, wah kok gitu Kak, anak saya padahal udah pengennya itu. Ya realitanya begitu gitu. Ada jurusan-jurusan yang pilihan scholarship-nya cukup banyak, ada juga yang relatif tidak terlalu banyak lah. Kalau kayak di Amerika gitu Kak? Amerika tuh bisa dibilang pilihan jurusan apapun ada Bu. Ya, cuma beasiswanya, beasiswa Amerika tuh sulit banget deh kalau boleh saya bilang ya. Jadi kalau mau ke Amerika, kalau mau dengan beasiswa, menurut saya pilihan paling masuk akalnya ngejar pakai BIM. Oke. Siap, terima kasih. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Ibu Rosalina. Oke, noted. Jadi kalau mau ke Amerika bisa pakai BIM ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Dewiani. Ini tentang IELTS lagi, Pak Ikono. Jadi kalau misalkan kita mau ambil tes IELTS, itu baiknya bagaimana ya?
dan kapan mungkin ya lebih tepatnya dengan pertimbangan masa berlaku dari hasil tes IELTS tersebut. Terima kasih. Iya. 2 tahun tuh cukup lama loh Bu sebenarnya Bu. Jadi menurut saya sih misalnya tadi ya kalau diingat-ingat misalkan tadi, saya nyoret-nyoret di mana sih tadi? Wah bukan di sini. Saya gini deh, kalau buat yang kelas 11 deh gitu. Aman banget loh misalnya belajar IELTS-nya dari sekarang. Sekarang kan tadi gitu ya, anak 2024 siap-siap waktu-waktunya mendaftar itu berarti periode sekitar November 2023 sampai April 2024. Ya udah di extended deh sampai Jun lah 2024. Ini angkatan 2024 ya, angkatan lulus 2024 nih. Waktu mendaftarnya ya. Nah, misalnya sekarang Agustus nih, September nih belajar IELTS nih gitu. Kak Ikono motong dikit dong. Iya Bu, mangga. Itu kalau daftar sampai Juni 2024 itu take-nya kapan intake-nya? Oh, iya, pertanyaan bagus banget Bu. Gini deh. Seingat saya kan kalau mau fall kan September, ya nggak tahu ya kalau Asia ya. Jadi gini Bu, buat yang Juni, kenapa saya sampai extend sampai Jun? Karena beasiswa kayak Max gitu, itu tutupnya tuh Mei Jun. Tapi memang dia berangkatnya jadinya April 2025 gitu. Kalau Max kan. Tapi kalau yang intake-nya di September, yang intake tuh mulai kuliah ya, September 2024, biasanya ya deadline itu Maret udah habis sih. Maret 2024 tuh udah hampir nggak ada lagi yang bisa kita daftar gitu. Ya. Kalau yang setelah itu most likely mulai kuliahnya agak telat, either kayak Max gini jadi April gitu ya, atau GKS juga agak telat lah. Oke, saya lanjut lagi. Waktu itu misalnya IELTS nih. Kalau buat yang kayak gini, menurut saya monggo aja ngambil IELTS as early as misalnya sekarang kan Agustus ya, 6 bulan belajar ternyata Februari udah siap gitu. Februari 2023 ambil aja, berarti kan masih awet Bu, Pak, sampai kadaluarsanya ya, expiry date-nya bisa berarti sampai Feb 2025. Aman banget kan gitu. Ke cover nih sampai Jun gitu. So aman banget sih kalau mau nyiapin IELTS dari sekarang, 2 tahun itu masih panjang banget. Even kalau di sini ada yang kelas 10 ya, 1 tahun belajar IELTS, habis itu ngambil 2 tahun itu masih panjang banget gitu. Sampai masa kadaluarsanya masih aman banget sih menurut saya. Ngomongnya cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ikono. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Olivia. Kalau tadi kan ini ya Pak ya, milih major sama universitas itu berdasarkan scholarship-nya. Nah, kalau misalkan case-nya itu kita nggak pakai scholarship, itu mending kita major dulu atau universitasnya dulu? Ini pertanyaan selalu menarik ya. Saya tuh apa ya? Gini deh. Tapi ini selera ya. Jadi saya bilang sama Bapak Ibu orang tua, nggak ada jawaban pasti benar dalam kita memilih kampus, jurusan atau apa segala macam. Kalau saya misalnya dapat Harvard, saya nggak peduli sih kuliah jurusan apa. Kalau saya ya, tapi kita bisa beda selera kan gitu. Oh, Kak Iko pragmatis banget gitu. Ya menurut saya, kalau saya, gila Harvard loh. Mau saya kuliah jurusan apalah, sastra Betawi di Harvard, saya nggak ada masalah. Kalau ada ya. Ya bener Kak, gitu katanya bener. Jadi itu saya agak galau juga sih. Karena nama besar kampus itu ini loh, ngaruh banget loh dalam karir prospek, bagaimana rekruter melihat, oh lulusan mana, oh lulusan, saya aja nggak usah jauh-jauh dari lulusan NTU, lulusan Unius, itu saya kemana-mana ya beda lah gitu, persepsi investor, ngelihat saya segala macam itu bakal beda. Jadi nggak bisa dipungkiri nama besar kampus itu penting banget, walaupun bisa jadi jurusannya bukan yang kita paling suka misalkan gitu. Tapi ya kita tahu ada anak tipenya yang kayak, pokoknya saya cuma mau jadi arsitek, titik, nggak mau yang lain gitu. Whatever kampusnya apa, menurut saya itu juga bukan cara berpikir yang salah, bagus banget, artinya dia udah clear ya, mau jadi apa di masa depan, nggak goyang dan lain sebagainya gitu, kita juga harus hargai ya kalau ada anak yang karakteristiknya seperti itu gitu. Jadi 50-50 lah ya. Nambahin sedikit Kak Ikono. Ya, kemarin kalau dari ini Direktur LPDP sempat saya tanya juga pertanyaan yang sama persisnya kayak Mbak Olivia. Dia bilang gini, kalau untuk jurusan, cari aja jurusan yang paling rankingnya paling tinggi. Bisa jadi memang belum di universitas yang
Paling kalau tadi kalau udah Harvard atau MIT atau ini ya udah pasti dia semua jurusan nomor 1 gitu kan. Tapi kalau mau nyari agak di bawah itu, lihat aja jurusannya dulu di ranking apa, QB ranking atau apa itu Kak? QS itu mana yang paling tinggi di luar yang memang universitasnya udah tinggi semua untuk semua jurusan. Kira-kira gitu sih, mungkin tambahan sedikit. Nih, saya ajak keliling sama ini ya, biar kebayang university ranking. Boleh nih nanti sebagai referensi. Jadi di dunia ini Bapak Ibu, ada 2 university ranking yang paling diacu lah. Yang pertama QS ini, sama yang kedua itu THES namanya. Jadi kalau mau merujuk university ranking, saran saya sih nggak lepas, jangan di luar dari 2 ini. Memang paling reputable ya. Walaupun saya selalu bilang university ranking itu bukan everything ya. Karena saya termasuk yang cukup mengkritik university ranking ya. Karena kayak ya buat mereka ini kan bisnis juga sebenarnya gitu ya. Beberapa parameter itu ada yang agak janggal. But anyway, kita ikutin dulu lah university ranking. Nah, ini namanya university ranking apa ya istilahnya ya? Ini harus register dulu, sorry. Intinya university ranking itu ada yang sifatnya nggak melihat jurusan. Jadi ranking kampus apapun itu. Nah, ada juga namanya university ranking berdasarkan subjek, gitu ya. Nah, kalau tadi pendapatnya Pak Dwi Larso, direkturnya LPDP, kalau bingung milih jurusan mana di kampus mana yang bagus, lihat QS ranking berdasarkan subjek. Menurut saya itu ide yang oke, tapi saya pribadi agak beda. Ya, saya pribadi agak beda. Karena misalnya gini, contoh ya. Pernah ada tuh case-nya tuh. Jurusan let's say matematika, kampus apa di Amerika yang nggak terlalu terkenal gitu ya, itu ranking 1 gitu misalnya. Di atasnya kampus yang lebih terkenal, tapi katanya matematikanya bagusan yang A nih kayak gitu ya. Kalau saya sih saya nggak peduli, saya lebih mendingan university ranking dulu ya daripada jurusan. Itu pendapat saya. Tapi makanya bisa berbeda-beda ya dalam memandang hal seperti ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Ikono. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Pak. Yang pertama ini ada dari Kak Nidia, tentang scholarship ke Cina. Itu bagaimana ya? Mungkin lebih ke arah apakah ada scholarship-nya dan apakah ada syarat seperti ACT atau lainnya? Silakan, Pak. Waduh, Cina tuh, bocoran dari saya ya, itu beasiswa tuh paling banyak kuotanya. Tiap tahun pemerintah Cina, pemerintah lokal, jadi even Shanghai Shanghai itu provinsi, kota juga provinsi juga. Beijing Government Scholarship, Shanghai Government Scholarship, apa itu punya banyak banget asli. Belum University Scholarship. In total di database kita, Cina doang tuh bisa punya scholarship S1 tuh lebih dari 50 kayaknya ada. Gitu ya. Itu jenisnya, maksudnya bukan kuotanya. Kalau kuotanya ribuan. Jadi kalau di sini ada yang tertarik dengan Cina, menurut saya chance lolos beasiswanya gede banget. Serius, gede banget. Dengan persyaratan yang tidak sulit-sulit amat. Ya, rata-rata tidak mewajibkan kayak SAT, ACT kayak begitu ya. Ya udah pokoknya bahasa Inggris saya lihat, tapi syaratnya agak ketat ya sekarang ya. IELTS-nya juga udah mintanya di atas 6,5 kayak gitu ya. So saran saya kalau mengejar beasiswa Cina ya sama kayak tadi sih, paling IELTS-nya kalau bisa 6,5 minimal, apalagi bisa 7, nilai raport yang bagus. Esainya ada 2 jenis ya, study plan apa kayak gitu-gitu. Tapi kalau kayak pengennya kalau ke Cina pun dapat kampus top lah ya. Ya, menurut saya kalau ke Cina dapat Tsinghua. Nah, iya, ingin ke Tsinghua, Kak. Oh ya, Tsinghua Bu ya. Nah, kalau Tsinghua nggak main-main sih Bu itu, terus terang Bu. Saran saya IELTS-nya juga di atas 7, tetap ngambil kayak SAT kayak gitu walaupun nggak wajib gitu ya. Karena Tsinghua tuh gimana ya? Ibaratnya bagaimana orang Indonesia pengen masuk ITB itu kira-kira bagaimana orang Cina masuk Tsinghua gitu. Ya, saya pernah punya kawan baik orang Cina yang masuk ke NTU, kamu saya NTU ya, yang saya aja masuk ke NTU pot-potan, amit-amit susah banget lagi gitu ya. Kata dia apa tau nggak? Saya nih ke NTU gara-gara ditolak sama Tsinghua. Saya dalam hati asem. Jadi gitu. Jadi karena dia terbuang dia ke Singapura, padahal saya ke NTU udah kayak saya bete banget pas denger tuh. Tapi infonya Kak, katanya wajib belajar bahasa Cinanya setahun ya Kak? Tergantung ini Bu, jadi misalnya di Tsinghua atau di Peking University yang top itu ya, kalau kita cari yang English program ya berarti nggak perlu belajar bahasa.
Tapi kalau kita mau yang Chinese program, misalnya kita ngambil jalur yang Chinese Government Scholarship, itu ada yang 1 tahun belajar bahasa Cina dulu di cover, Bu, gitu. Itu beda-beda nanti teknisnya. Oh begitu, baik Kak. Jadi intinya banyak ya Kak scholarship-nya ya. Tapi kalau memang tidak disyaratkan berarti seperti SAT dan lain-lainnya kita fulfill saja begitu ya Kak ya, untuk nilai plus di Tsinghua-nya ya. Saya rasa iya, Bu. Tsinghua sesulit itu ya, Bu ya. Walaupun good news-nya adalah biasanya international students selection itu lebih mudah daripada yang local students. Jadi kalau tadi dibilang kayak orang Cina sampai segitunya ngejar Tsinghua nggak lolos, sebenarnya international students tuh mestinya lebih mudah sih jalur masuknya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, siap. Terima kasih Ibu Nidia. Keren sekali pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Kak Feliza. Kak izin bertanya, untuk hukum lebih baik ambil ke Netherlands karena hukumnya sama atau ke Aussie atau ke Asia ya Kak? Dan bedanya fakultas dengan sekolah itu apa ya Kak? Misal Faculty of Law sama Law School. Terima kasih. Saya jawab yang gampang dulu ya, nomor 2 ya. Penggunaan istilah faculty of something, faculty of engineering, school of engineering itu nggak apa namanya, itu selera kampus aja dalam menggunakan. Di Singapura pakai istilahnya school, di mana ya? Adalah pokoknya negara lain dia cenderung pakai istilahnya faculty, jadi nggak beda harusnya. Jadi ada maksudnya kayak saya dulu di NTU, school itu sama dengan fakultas dalam makna di Indonesia. Oke, kemudian ini rumit nih. Kan ini ya Bu ya, saya tahu-tahu dikit hukum, ya kan, mengikuti common law, kalau yang UK gitu kan. Terus ada yang kalau kita katanya yang beda tuh ada jurisprudensi lah atau apa something like that lah kayak gitu sama ini. Saya pernah belajar dikit loh Bu di Singapura itu ngambil subjek business law. Menurut saya gimana ya? At the end of the day ya, ketika nanti kita pulang ke Indonesia, misalkan kita mau praktek ya, pasti kita harus adapt sama Indonesia punya undang-undang gitu. Semirip-miripnya hukum Belanda gitu. Ketika kita balik ke Indonesia, saya rasa juga kita pasti harus belajar ulang undang-undang yang ada di Indonesia gitu. Ya, Singapura tuh setahu saya juga penganut common law, tapi saya belajar business law-nya, saya tuh dapat ininya juga gitu ya, kayak oh gini toh cara law itu bekerja gitu secara umum. Kan nggak terlalu jauh berbeda ya, quote unquote ya. Saya tahu pasti berbeda lah. Polisi nangkep, kemudian diproses oleh jaksa, kemudian dilindungi oleh lawyer, dan seterusnya. Agak mirip-mirip lah dalam hal itu ya, justice system biar gimana pun secara umum sama gitu. Jadi kalau pendapat saya ini sekali lagi ini nggak mungkin ada jawaban pasti benar ya. Pendapat saya sih harusnya nggak masalah sih yang kuliah di negara-negara yang sistem hukumnya nggak persis plek mirip dengan Indonesia atau Belanda. Pendapat saya ya. Tapi kalau ke Belanda demi untuk supaya adaptasinya nggak terlalu ini itu juga bukan pendapat yang buruk ya. Menurut saya oke juga sih. Tapi both Netherlands sama Australia negara tanpa beasiswa ya Bu ya. Moga-moga itu dijadikan sebagai konsiderasi juga. Tapi kalau ready dengan biaya mandiri mah hajar. Atau pakai BIM. Kalau pakai BIM bisa. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ikono. Ini ada dari Kak Yani. Kak, boleh izin bertanya, untuk MIT, untuk S1 di MIT, apakah beasiswanya ada selain BIM? Terima kasih. Biasanya gini, kayak MIT atau Harvard itu ada skema kayak apa ya? Jadi kayak pokoknya kalau keterima kita kurang biayanya berapa, itu bisa dibantu untuk di cover gitu. Paling kayak gitu sih. Harvard atau MIT. Other than that menurut saya yang paling possible BIM ya. Kalau di kampus-kampus besar itu biasanya cuma kayak apa namanya? Kalau nilainya bagus, dapat scholarship cuma yang satu semester gitu deh kayaknya Kak. Kalau di Amerika. Ya, kebanyakan begitu tuh. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Iko dan Ibu Rosalina. Ini ada pertanyaan dari Kak Ninda. Oke, tadi Kak Ikono info bahwa untuk top 50 univ bisa lebih penting dibanding jurusan. Apakah ada info mengenai peluang jurusan-jurusan yang mudah ditembus? Kalau di Indonesia mungkin seperti passing grade ya untuk UTBK. Iya. Kebayang saya nih maksudnya nih. Ini info yang nggak terlalu ini ya, istilahnya ya.
apa ya, kita juga masih mencoba untuk menggali terus gitu. Misalnya kalau NTU gitu saya hafal betul kalau NTU. Misalnya kayak di NTU tuh jurusan-jurusan kayak electrical engineering, civil engineering itu lebih gampang tuh daripada misalnya kita ke yang lagi populer banget tuh sekarang misalnya ada jurusan namanya data science and AI kayak gitu. Itu passing grade-nya gila-gilaan. Itu ada sih. Tapi sekali lagi ini singkatannya anaknya atau ibunya ya, Bu Ninda, apa namanya? Kita tidak mengetahui hal sedetil itu untuk semua kampus sih untuk saat ini gitu. Masih kita upayakan ya biar makin lengkap database-nya kita ya untuk hal sedetil itu. Tapi Kak Ikon, sorry, kalau misalnya tadi kan nggak ada relatif, nggak ada ujiannya kan, praktis cuma ya IELTS dan itu. Artinya pertanyaan Mbak Ninda tentang semacam passing grade tuh bisa jadi nggak ada dong ya? Karena based on paperwork aja lah atau ya nilai IELTS dan yang tadi yang disebutin 1 sampai 5 gitu loh. Sebenarnya kan masih ada sih Bu, masih ada tergantung kita pilih jurusan apa gitu ya. Misalnya, let's say gini deh Bu. NUS tergantung ketatan dan kepopuleran jurusannya jadinya. Betul banget. Misalnya NUS tuh nggak ada tes ya sekarang ya. Ya ketika kita ngedaftar ke jurusan yang sulit-sulit gitu ya peluangnya kita akan lebih kecil. Walaupun bisa pilih sampai 5 ya. NUS, NTU tuh bisa pilih jurusan sampai 5. Tapi kalau kita semuanya sulit gitu kan ya repot juga gitu. Oke. Maaf saya Kino mau tanya langsung. Kalau gitu artinya mungkin lebih ke ranking SAT atau nilai IELTS katanya ya Kak ya pas saat pengajuan ya Kak? All Bu, all. Kalau misalnya untuk NUS gitu? Dokumennya semua diconsider ya Bu ya. Saya nggak bisa bilang IELTS is one thing. SAT iya dilihat, nilai rapor dilihat, esai itu penting banget, interview itu penting. Saya bilang sih semua dinilai secara holistik ya semua dokumen itu. Oke. Jadi diurut nilai-nilai yang di persyaratannya diurutkan lagi gitu ya kayak sesuai dengan saat kita apply gitu. Ada bobotnya lah ya per masing-masing item tersebut gitu. Saya kasih contoh misalnya kayak tadi kita banyak bahas MIT ya. Saya pernah tahu MIT itu penekanan terhadap personal statement tuh cukup tinggi bobot gitu ya dibandingkan bagaimana misalnya I would say kampus Singapura nggak terlalu ngeliat personal statement deh gitu. Mereka mah akademik banget lah, NTU NUS pokoknya kamu pinter selesai masuk dah sini. Kalau kampus-kampus Amerika tuh lebih humanis ya, dia ngelihat story apa ya. kamu pernah ngapain 3 tahun terakhir atau apa tuh dilihat. Singapura don't care sih. Nilai mana nilai gitu ya. Nilai mana nilai lo pinter apa kagak ada kelar ya. Oke. Ya, makasih Kak. Iya, Bu. Pak Ikono, Irfat nih nanya. Ya Pak, lanjut Pak. Sorry, saya mau tanya ini. Kedokteran di luar negeri, gak usah mikirin beasiswa ya, pokoknya kedokteran aja lah. Kan anak kedokteran di SMA 8 nih buju-buju banyak ini ya, yang mau masuk kedokteran. Menurut Pak Ikono, kedokteran di luar negeri yang bagus, ya, bagus dan affordable, di luar yang tadi Turki sama Rusia ya, mana Pak? Kedua, untuk anak IPS, akunting, di luar negeri yang bagus di mana? Itu aja Pak Gino, terima kasih. Terjangkau nih relatif ya Pak ya, tapi kalau saya boleh ini... Boleh sebutkan angkanya berapa lah kira-kira? Kalau levelnya Pak Irfat sih. Jangan, maksudnya bukan level Pak Irfat. Maksud saya buat yang lain ya Pak ya. Kalau kita kan patokannya UI nih, IUP ya, IUP misalnya kan, itu kan kita bicara 110 juta gitu ya. DMLU-nya 65.000 gitu kan ya. So all in all kan kita harus bayar 300 to 500 million gitu ya. Kalau kita bicara KKI. Jadi patokannya benchmarkingnya dari KKI lah, jangan yang reguler. Kan pilihannya kalau nggak reguler KKI, baik di Erlangga, baik di UGM. Gitu. Nah yang similarity-nya seperti itu, di mana Pak kira-kira? Menurut saya sih paling ideal sih Jerman ya, kalau gitu ya. Karena Jerman bisa sampai gratis, beneran gratis. Dengan nama besar kampus-kampus bagus di sana yang kalau emang ya istilahnya anaknya pinter kemudian yang punya medicine tuh misalnya LMU Ludwig Maximilian tuh kan kampus terbaik di Jerman, dia punya medicine gratis ya bisa di sana gitu. Tapi kesulitannya harus berbahasa Jerman dulu ya, student colleague ya. Gitu ya. Jerman, betul. Ya rata-rata kalau kedokteran sih
Ya itu karena tadi ini Pak ya, constraint-nya ada terjangkau. Jujur kalau udah ngomong terjangkau rumit juga. Amerika definitely nggak mungkin, Australia, UK. Akhirnya kita harus masuk ke negara-negara yang tidak berbahasa Inggris menurut saya. Kalau kita ngomongnya quote unquote terjangkau tadi. Kalau saya hilangkan kata terjangkau. Kalau kata terjangkau dihilangkan sih. Jepang mana? Jepang. Oh, Jepang, Amerika. Jepang oke banget dong. Tapi ya Jepang terjangkau sekali Pak sebenarnya dari CBA. Tapi harus bisa bahasa Jepang, levelnya nggak main. Kayaknya kalau Jepang nggak N1 nggak mungkin Pak kedokteran. Nggak bakal diterima. Ya. Oke, Jadi, N1. bahasa Jepangnya tinggi sekali gitu. Terus kalau UK atau Amerika, Ya, bahasa Inggrisnya harus 7,5 IELTS-nya atau gimana? Ya, tapi ya biayanya ya berapa kalau UK, kalau kampusnya agak bagus tuh mungkin per tahun bisa kena sampai 600 juta kali ya kedokteran gitu. Saya nggak tahu tuh masuk kategori terjangkau atau tidak. Understood. Oke, UK 600 juta, Amerika berapa Pak? Harusnya sih sekitaran itu juga lah, kurang lebih. So the best yang di mana Pak? John Hopkins atau di mana menurut Bapak? Kalau ngikut ranking, semua bersepakat medical school terbaik di dunia itu John Hopkins. John Hopkins ya. Itu tidak ada keraguan tuh. Oke. Kalau di UK apa Pak? UK apa ya? UCL kali ya? UCL kali ya. Kayaknya UCL. Dibanding Kiko. Oke. Makasih banyak Pak Ikono. Ya, Terima kasih. Oke. Ini kan udah maghrib nih. Saya terakhir ini banget ya, seru banget ya pertanyaannya Bu Dewi nih. Kita Boleh. harus tetap kita respon. Terakhir ya. Makanya tadi saya juga khawatir ya ketika saya sampaikan tadi, moga-moga tidak diterjemahkan secara ini gitu ya, literal gitu. Kata beliau, kalau hanya memperhatikan ranking kampus tanpa memperhatikan jurusan, gimana caranya anak tersebut survive kalau ternyata jurusan tersebut tidak cocok. Makanya saya tadi bilang, ini sih Bu, balik ke anaknya Bu. Saya misalnya, saya tuh dulu pas SMA kelas 3, saya tuh tipe yang pokoknya asal engineering nggak ada masalah. Gitu. Iya sih pengennya sih kayaknya material, tapi ya kecemplung ke elektro, fine, mesin oke, kayak gitu. Yang anak yang tipenya kayak gitu tuh banyak Bu. Kami menemukan di Skotras pun ada loh, ini unik sekali. Saya bisnis oke, komputer oke, teknik elektro oke, HI pun oke gitu. Itu ada tuh yang se-open itu. Dan menurut saya itu nggak apa-apa, anak tipe kayak begitu artinya dia apresiatif terhadap, wah saya tuh suka banget, saya belajar ini senang, itu bagus loh. Jadi saya juga nggak terlalu ini ya, anak kayak segitu di push untuk kayak harus jurusan grafik apaan segala macam. Asal dia memang tipenya apresiatif terhadap, saya tuh senang belajar ABCD, menurut saya semuanya seru gitu ya. Nah kayak gitu menurut saya harusnya nggak jadi kendala ya ketika di kampus belajar jurusan apapun. Iya, paling itu. Sama Ibu Dewi tadi masih di bawah masih pertanyaannya, apakah itu soft loan? Enggak sih. Kayak as far as I know, Harvard itu dia punya skema kayak begitu tadi ya. Jadi kayak pokoknya kita kurangnya berapa akan di cover, itu bukan soft loan, itu emang di cover dengan so-called ya beasiswa dari kampus ya. Dari alumni dan lain sebagainya. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Ikono dan Ibu Dewi untuk pertanyaannya. Saya ini deh, Bu Ina juga nih. Next-nya apakah memang kita diarahkan ini untuk langsung boleh konsultasi atau gimana Bu dari Bu Ina? Iya, kayaknya sih kita mau tes aja dulu, tes yang hari Kamis itu. Jadi untuk yang konsultasinya mungkin nggak usah langsung konsultasi ini. Maksudnya sayang daripada 2 kali gitu. Kita akan lakukan pretestnya dulu hari Kamis. Maaf nih Kak Zilfa ya. Ini ya mohon, maksudnya ya kalau ada yang mau nggak apa-apa. Cuma maksud saya daripada nanti 2 kali konsultasi gitu kan, itu mendingan kita pretest aja dulu hari Kamis besok gitu. Nanti langsung dibuat jadwalnya. Berapa orang yang mudah-mudahan semuanya juga tertarik untuk menggeluti gitu kan one-on-one consultation-nya. Kemudian keluarlah rekomendasi dari Skuter mana-mana yang nanti akan di follow up oleh masing-masing anak dan orang tuanya. Mungkin gitu kali ininya Kak Ikono. Oke, siap. Aman kalau gitu. Makasih Bu. Siap, terima kasih Ibu Rosalina. Ya. Terima kasih Ibu Rosalina dan juga Pak Ikono. Jadi Bapak Ibu, bagi yang masih memiliki pertanyaan, jangan khawatir nanti setelah
putra-putrinya tes, akan ada sesi konsultasi lebih lanjut. Boleh dipersiapkan lagi pertanyaannya ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Ikono atas kesempatannya untuk memberikan materi, dan juga untuk Ibu Rosalina atas kesempatannya ya Bu ya, untuk kita ngobrol dan diberi wadah untuk diskusi, serta terutama Bapak Ibu dan juga siswa-siswi SMA 8 Jakarta sampai maghrib loh ya. Sampai maghrib ini bertahan, keren banget dan masih banyak pertanyaan. Baik, buat teman-teman dipersiapkan untuk prediction-nya ya, dan juga Bapak Ibu boleh nanti kalau mau konsultasi, kita nanti akan ada sesi one-on-one consultation juga untuk siswa. Terima kasih banyak. Selamat Terima kasih sore. banyak. Iya. Terima kasih, pamit semua. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum Pak warahmatullahi Ikono, Kak Reza. wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Terima semua kasih. Kak Gino. Terima kasih Bapak Ibu. Sangat bermanfaat. Ya. Salam sukses selalu untuk anak-anak. Sampai ketemu hari Kamis ya, Mbak. Siap, Ibu. Makasih ya Kak Zalsa, Kak Ikono, juga tim panitia yang sudah menyiapkan. Oh iya, nanti bisa minta rekaman ini ya, Kak. Oh ya, siap Bu. Nanti kita akan bagi. Oke, Makasih siap. banyak Terima ya. kasih. Izin live Ya, ya. Makasih Mbak Ina. izin Kak live. Ikono. Yuk. Siap, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita akan tutup roomnya ya. Sampai ketemu di hari Kamis. Selamat Ya. beristirahat.